Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di presentasi yang sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa sebelum datangnya Ratu Adil Imam Mahdi akan terjadilah zaman kala bendu, zaman kekacauan. Tetapi zaman kala bendu ini belum sebanding dibandingkan dengan zaman edan yang terjadi sudah, di mana kekacauan sudah menggila. Bahkan seperti yang saya sampaikan dalam presentasi sebelumnya, bahwa banyak sekali tanda di zaman kala bendu dan zaman edan yang sudah saya uraikan dalam pertemuan sebelumnya, presentasi sebelumnya, di mana ketika itu zaman semakin menggila. Perempuan naik kuda, lelaki duduk di orang lelaki, wong lanang lungguh pelengki, orang lelaki duduk di pemerintahan. Wong bener tenger-tenger, orang benar banyak kebingungan. Wong salah bungah-bungah, orang salah yang bersenang-senang justru. Wong apik ditampik-tampik, orang baik malah terlunta-lunta. Wong bejat munggah pangkat, orang bejat yang naik pangkat. Akeh dandang diunik kake kuntul, banyak dandang dikatakan kuntul. Wong salah dianggap benar, orang salah malah dianggap benar. Wong lugu kebelenggu, orang yang lugu terbelenggu. Wong mulia dikunjara, orang-orang mulia di penjara. Sing culika mulia, sing jujur kojur. Yang mencuri menjadi mulia, yang jujur. Yang mencuri jadi mulia, yang jujur malah hancur. Para laku dagang akeh sing kepelanggarang. Para penjual banyak yang terhambat. Wong main akeh sing dadi, orang berjudi semakin menjadi. Dinak lijo linggo lico, lali anak lali bojo, lali tonggo lali konco, lupa anak lupa istri, lupa tangga lupa teman. Duit lang keringat muk dadi walak-walik kertu, uang dan keringat hanya menjadi bolak-balik kartu. Kartu gede dibuka ke guyu pating cekaka, kartu besar dibuka ketawa malah cekaka. Ning mulih main kantongnya kempes, kalau pulang judi kantongnya kempes. Krungu bojolan anak nangis ora dirus, mendengar istri anak menangis tidak dipedulikan. Inilah yang terjadi di zaman edan. Kalau kita berkeliling dunia, mengunjungi negara-negara Afrika, negara-negara miskin, hal-hal seperti ini adalah hal yang tidak aneh. Ada satu negara di Afrika yang sangat miskin, di mana para suaminya meninggalkan anak-anaknya. Istri anak-anak menangis, tidak dipedulikan lagi. Orang bekerja pulang, tidak mendapatkan apa-apa hasilnya. Bahkan perjudian malah semakin jadi. Orang-orang yang mulia banyak yang dipenjara. Para maling menjadi mulia, yang jujur hancur. Ini yang terjadi ketika sebelum munculnya Imam Mahdi. Bahwa di zaman itu kehancuran yang luar biasa, kekacauan yang luar biasa. Sehingga di Pulau Jawa pun banyak terjadi hal seperti ini. Satu hal yang membuat kita sedih adalah ketika Rasulullah SAW pun sudah memberikan kabarnya kepada kita semua umat Islam, bahwa akan terjadi peristiwa-peristiwa yang mengejutkan. Beliau bersabda dari Malik bin Khamir, dari Muaz bin Jabal,
Bersabda Rasulullah SAW, ramainya Baitul Maqdis adalah tanda kehancuran kota Madinah. Ini satu kalimat yang disampaikan Rasulullah, bukan sembarang kalimat disampaikan oleh seorang nabi, seorang rasul utusan Allah yang tahu dengan perkara-perkara gaib jauh sebelum itu terjadi. Kita bertanya-tanya, kapan Baitul Maqdis rame? Dan kapan Madinah menjadi hancur? Ternyata jika kita buka kembali lembaran-lembaran sejarah, Baitul Maqdis hancur, rame, kacau. Ketika tentara salib memasuki Baitul Maqdis, Yerusalem, merusak tempat-tempat suci, membunuh orang-orang yang tidak berdosa, merusak tempat-tempat ibadah. Sehingga ketika penaklukan Baitul Maqdis tersebut, barang-barang berharga yang ada di Masjidil Aqsa diperjualbelikan di pasar. Sehingga ada seorang pedagang di pasar itu yang menjual sejadah di Masjid Al-Aqsa. Sejadah dijual di pasar karena masjid sudah ditaklukkan oleh tentara salib. Waktu itu ada seorang anak yang masih kecil yang melihat sejadah itu diperjualbelikan. Siapa yang mau beli sejadah ini? Perjualbelikan sejadah masjid. Karena Baitul Maqdis Al-Aqsa sudah jatuh. Tidak ada yang merespon hal tersebut. Karena orang-orang sudah tahu itu sejadah masjid. Masjid suci tempat Rasulullah Mi'raj. Sebelum beliau naik ke Sidratul Muntaha, beliau berangkat dari Baitul Maqdis menuju Sidratul Muntaha. Di tempat Baitul Maqdis itulah beliau naik ke langit. Tapi ada seorang anak di situ yang dia mengamati, memantau, melihat sejadah tersebut. Dan orang yang berjualan tadi membawa perubahan bagi si anak ini. 40 tahun kemudian si anak itu mengembalikan sejadah tersebut ke tempatnya. Dan dia adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Dan kita tahu ketika Baitul Maqdis dikuasai oleh tentara salib, Madinatul Munawwarah hancur. Kacau kota Madinah. Karena terjadi pergantian, perebutan kekuasaan dari dinasti Abbasiyah yang sudah lemah. Kemudian dikuasai oleh kaum Syiah, dinasti Fatimiyah. Tempat-tempat suci pun diinjak-injak oleh kaum Syiah. Lalu jatuh lagi kepada dinasti Mamlukiyah, dikuasai kembali oleh kaum Sunni. Lalu dikuasai oleh Salahuddin, dinasti Ayyubiyah. Lalu dikuasai oleh dinasti Utsmaniyah.
inilah yang disampaikan Rasulullah, bahwa benar Madinah kacau balau setelah jatuhnya Baitul Maqdis. Lalu terjadilah perang-perang besar, peperangan besar yang sangat besar. Bahkan sebelum jatuhnya Baitul Maqdis ke tangan umat Islam, terjadilah perang-perang besar, ya, seperti yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau menaklukkan beberapa tempat yang pernah dikuasai oleh tentara salib. Salahuddin Al-Ayyubi bukan sembarang-sembarang orang. Beliau adalah sosok yang luar biasa. Beliau adalah sosok yang menyelamatkan, mengembalikan kondisi kaum muslimin di Hijaz kepada kedaulatannya yang semula. Kita tahu Salahuddin Al-Ayyubi memperoleh kemenangan yang luar biasa di pertempuran Hittin. Dari situlah beliau berhasil merebut kembali Baitul Maqdis dari tangan pasukan salib. Kita tahu kemudian setelah Salahuddin mangkat beliau kemudian digantikan oleh Sultanan Mamlukiyah di Kairo, sebelum kemudian dilanjutkan dengan dinasti Utsmaniyah. Dinasti Utsmaniyah ini, ya, saya ralat sedikit, tadi ada saya sampaikan bahwa sebelum dinasti Ayyubiyah itu adalah dinasti Mamlukiyah. Tapi sebenarnya urutannya adalah dari dinasti Fatimiyah dulu, ya. Kemudian masuk kepada dinasti Ayyubiyah, Salahuddin, baru kemudian dinasti Mamlukiyah yang ada di Kairo, baru kemudian dunia Islam masuk kepada dinasti Utsmani yang berpusat di Turki. Nah, ketika selesai perang salib, ya, walaupun sebenarnya perang salib masih di abad ke-14 itu masih berlangsung, ya, Sultan Muhammad Al-Fatih secara mengejutkan membuka kota Konstantinopel. Apa yang terjadi dengan pembukaan kota Konstantinopel? Ini yang dikatakan Rasulullah SAW, bahwa setelah perang salib terjadi, selesai perang-perang besar, hampir 7 kali lamanya, terjadi perang Konstantinopel, itu adalah sebuah sinyal akan keluarnya makhluk yang dikatakan Rasulullah bermata satu. Munculnya makhluk yang kita sebut dengan Dajjal, bermata satu. Ada tulisan kafaro, kufur, ingkar. Dan kita jika membaca sejarah akan sadar bahwa datangnya Dajjal itu menunjukkan sudah dekatnya kita menuju akhir zaman. Insyaallah kita akan lanjutkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.